Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan kebanyakan agama Islam, termasuk dalam tradisi Sunni, para nabi dianggap sebagai manusia yang terpilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Meskipun mereka memiliki status yang tinggi sebagai utusan Allah, mereka tetap manusia biasa yang mengalami berbagai aspek kehidupan manusiawi, termasuk kesehatan dan sakit. Ini kisah Nabi Musa mengadu sakit gigi kepada Allah. Para nabi juga merupakan manusia biasa yang bisa mengalami sakit, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang pernah menderita sakit gigi. Kisah Nabi Musa sakit gigi ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang patut kita renungi. Nabi Musa sendiri adalah utusan Allah yang bergelar ulul azmi karena dikaruniai kesabaran yang luar biasa. Nabi Musa dianugerahi mukjizat berupa bisa berbicara langsung dengan Allah sehingga dijuluki Kalimullah. Al-Kisah, suatu hari Nabi Musa alaihissalam menderita sakit gigi. Karena sakit, maka beliau pun merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Tidak hanya giginya yang cukup mengganggu saat digunakan untuk mengunyah makanan. Lebih dari itu, sekujur tubuh beliau juga terasa kurang nyaman. Suatu ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percakapan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di Bukit Tursina. Setiap hendak bermunajat kepada Sang Pencipta, Nabi Musa memang suka melakukannya di atas Bukit Tursina. Dan di sanalah Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi Musa sebagai utusannya, mengadukan derita sakit gigi yang tengah dihadapinya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan, suatu ketika Nabi Musa mengadukan deritanya saat sakit gigi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil beberapa helai rumput di suatu tempat. Letakkan rumput itu pada gigimu yang nyeri, firman Allah kepada Nabi Musa. Setelah menempelkan rumput pada giginya yang sakit, Nabi Musa langsung merasakan rasa sakitnya berkurang hingga berangsur sembuh. Usai beberapa waktu berlalu, Nabi Musa menderita sakit gigi lagi. Beliau langsung mencari rumput di suatu tempat dan mengobati giginya yang sakit dengan rumput tersebut. Namun bukannya malah sembuh seperti sebelumnya, sakit gigi Nabi Musa justru semakin tambah parah. Kemudian Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah di atas Bukit Tursina sambil berkata, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau memerintahkanku dan menunjukkanku rumput itu untuk mengobati sakit gigiku?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya Musa, akulah penyembuh, akulah pemberi kebaikan, akulah yang mendatangkan mudarat, aku pula yang mendatangkan kemaslahatan. Pada sakitmu yang pertama engkau mendatangiku, karenanya aku sembuhkan penyakitmu, tetapi kali ini kau langsung mendatangi rumput itu, bukan mendatangiku." Kisah Nabi Musa sakit gigi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika minum obat, maka niat kita adalah memohon kesembuhan kepada Allah dengan ikhtiar minum obat. Ketika pergi ke dokter, maka niat kita adalah memohon kesembuhan kepada Allah dengan ikhtiar melalui perantara dokter. Artinya obat dan dokter adalah wasilah, sedangkan yang memberi kesembuhan tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian kita tahu bahwa kekuatan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh luar biasa dahsyat. Sebab sejatinya orang yang beriman itu menggantungkan segala urusan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.